Islam ya, bukan hanya Islam saja, baik itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau agama apapun ya, yang pernah ada dalam kehidupan ini ya, itu bersumber dari kenyataan ya. Semua pengetahuan ini dialami oleh para spiritualnya, para pelaku spiritualnya yang disebut nabi, rasul, mesias, para pembimbing, guru dan lain sebagainya. Mereka adalah pelaku spiritual sejati yang sudah mampu menembus dimensi kenyataan yang sebenarnya, sehingga seluruh pengetahuan dan pengalamannya itu berpijak pada kenyataan itu sendiri ya. Jadi yang disebut dengan spiritualitas itu bukan hasil dari berpikir, bukan hasil dari mengolah pikiran, bukan hasil dari membaca, tapi benar-benar hasil perjalanan ke atas ke bawah. Nah, katakanlah ada perjalanan segitiga, horizontal dan vertikal. Vertikal ke atas itu yang disebut dengan sentrifugal. Vertikal ke bawah itu yang disebut dengan sentripetal. Kemudian perjalanan horizontalnya, kan? Perjalanan ke atas pertama adalah mencoba untuk mencapai siapa sebenarnya diri kita, siapa sebenarnya apa sebenarnya yang ada, gitu kan? Setelah kita mencapai puncak kesempurnaan, baru kita turun. Ketika turun itulah kita mengikuti watak Wisnu. Waktu naik kita mengikuti watak Brahma, gitu. Nah, sesudah kita turun kembali mengikuti watak Wisnu, maka perjalanan horizontalnya di sanalah Siwa. Siwa artinya peran sebagai Siwa adalah membumikan nilai-nilai, membumikan ajaran-ajaran langit. Gitu. Nah, jadi terus kenapa Islam itu kok bisa pecah sampai 72 aliran itu ya? Dan semua agama, semua ajaran-ajaran spiritualitas bersumber dari kenyataan yang sama. Dan kita bisa menyebut kenyataan itu dengan nama-nama sebagai Tuhan. Ya, bisa Tuhannya macam-macam, itu nama-nama saja. Tapi itu hanya mewakili kenyataan yang sebenarnya. Jadi kenyataan itu yang didapat dari para guru atau pelaku spiritual itu para sendiri. Nabi, para mesias, para rasul. Yang akhirnya menjadi pecah 72. Tidak. Semua yang dibawa oleh Nabi, semua yang dibawa oleh para spiritualis adalah bersumber dari kenyataan yang sama. Sehingga mereka tidak akan pernah berpecah sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak akan berpecah belah selama dia berpijak pada kenyataan. Nah, ketika ajaran ini dikembangkan di wilayah agama, agama itu wilayah anak-anak. Ya. Di mana di wilayah ini orang mencoba untuk memahami pencerahan-pencerahan spiritual itu menggunakan pikirannya. Nah, karena mereka mencoba untuk memahami ajaran-ajaran ini dengan menggunakan pikirannya, menggunakan pemahaman-pemahamannya, setiap orang pasti punya kapasitas yang berbeda, kecerdasan yang berbeda, pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Sehingga otomatis ketika dia memahami pencerahan-pencerahan spiritual, setiap orang akan berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan ini bukan muncul dari ajaran spiritual itu sendiri, tapi dari pemahaman para penganutnya.
Karena semua pemahaman itu bersumber dari pikiran para penganutnya, jadi beda. Ya. Sedangkan ajaran spiritualitas itu sumbernya adalah kenyataan. Sedangkan aliran pemahaman itu sumbernya dari pikiran para penganutnya. Jadi yang 72 itu hasil Bukan, dari pemikiran. Bukan 72 aja, mungkin bisa lebih. Bisa lebih ya? Iya. Dan semuanya bersumber dari pikiran para penganutnya. Iya. Itu yang membuat perbedaan dan perpecahan. Dan otomatis kalau kita bilang, sampai Nabi itu bilang semua aliran itu salah. Yang benar satu. Yang benar yang satu ya yang bersumber dari kenyataan. Yang bersumber dari kenyataan. Yang bersumber dari pikiran ya salah kabeh. Ya. Iya betul. Oleh karena itu, untuk mengetahui mana yang benar, ya kita harus melalui 4 langkah. Iya, apa aja itu ya? Iya, itu langkahnya pertama kan harus melangkah ke langkah torekot, ke langkah hakikat, ke langkah makrifat, barulah kita mengetahui yang sebenarnya. Kalau belum mencapai itu, kita belum tahu yang sebenarnya. Masih di babakan syariat. Masih pemahaman. Semuanya masih pemahaman, masih pemikiran, masih gagasan, masih konsep. Sama dengan orang yang baru tahu namanya durian tapi nggak pernah lihat durian, apalagi merasakan isinya durian, gitu kan? Belum pernah membuka durian. Jangankan kok membuka, lihat durian aja belum, baru namanya saja. Cuma mengenal namanya durian saja. Iya. Nah, kalau ingin tahu durian yang sebenarnya harus cari duriannya, sampai melihat duriannya, kemudian buka kulitnya, duriannya, rasakan isinya tuh baru tak tahu durian secara hakiki. Itu namanya kenyataan. Kalau hanya cuma nama itu bukan kenyataan, tuh konsep gitu. Nah, kalau kemudian gagasan-gagasan ini kita kembangkan dengan pola pikirnya masing-masing, ya pecah. Yang pecah adalah pemahaman para penganutnya, bukan ajarannya, bukan sumber asli agamanya. Ya, itu. Jadi intinya itu dari pola pikir para penganutnya sendiri yang memecah-mecahkan diri ini. Ya nggak memecahkan diri, karena pola pikir para penganutnya kan pasti beda-beda. Iya. Ada yang SD, ada yang SMA, ada yang fakultas, ada yang cara berpikirnya kan beda-beda. Level-levelnya berbeda-beda, itu yang melahirkan banyak pemahaman. Jadi pemahaman ini lahir dari pola pikir para penganutnya sendiri, bukan dari sumber agama itu sendiri. Agama yang asli, agama yang murni tidak akan pernah berpecah, karena dia bersumber pada kenyataan. Semua yang berpada kenyataan tidak akan pernah goyah. Iya. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaannya ya kita harus mencapai kenyataannya itu sendiri. Harus mendalami dulu. Iya, sampai mencapai. Bukan hanya namanya, tapi ya kenyataan dari nama itu. Kenyataannya durian gimana gitu. Nah,